Mister yang ada. Nah, pagi hari ini kita rindu sekali bersama-sama untuk beribadah. Siapa di antara setiap kita sudah siap untuk ibadah? Aku dong. Oke, yuk kalau semuanya sudah siap untuk beribadah, Miss ajak untuk berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Engkau selalu memelihara hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami datang duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan, kami rindu bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang percaya sama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan. Miss ajak semuanya bangkit berdiri. Mari Mister juga bangkit berdiri. Bersama Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Semuanya memuji Tuhan ya. Yuk kita bergerak bersama-sama. Daki-daki gunung yang tinggi. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Boleh kasih senyum kiri kanan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lomba yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, Lihat kanannya. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumnya ya. Disuka kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka Tuhan. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesus. Semangat lagi memuji Tuhan katakan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesus. Sebab Engkau Yesus. Sebab Engkaulah Yesus. Sebab Engkaulah Yesus Tuhanku. Sebab Engkaulah Yesusku. Amin. Kasih tahu sahabat mama papanya. Wah. Semuanya bersuka cita ya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Engkau telah memilih kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tetapi Tuhan, Engkau yang terus melingkupi hidup kami, terus menjagai hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk anak-anak yang dikasih Tuhan sama-sama katakan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai.
menyembah Dia. Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, sama-sama naikkan pujian penyembahan. Haleluya. Katakan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Mari anak-anak lagi lebih sungguh-sungguh sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Aku mau bersyukur, aku mau bersyukur, aku mau bersyukur Tuhan. Aku mau bersyukur dan cinta sama Tuhan bilang. Yes Lord, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Yuk lebih lagi sama-sama katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Setiap hati anak-anakmu Tuhan Bapa Kau Raja atas doa mereka Bapa, kami kenal bahwa Engkau Allah yang selalu memberkati dan menyertai kami. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Tuhan. Kau Allahku, Ku tenang sebab Engkau Allah selalu tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan buat malam yang baru berlalu. Terima kasih untuk pagi dan hari yang indah yang Tuhan telah siapkan untuk kami. Bahkan terlebih lagi terima kasih untuk sarapan sorgawi yang Tuhan terus isikan untuk jiwa kami, untuk roh kami. Sehingga kami boleh selalu dikuatkan. Hati kami dikenyangkan. Kami tidak lagi menjadi anak-anak yang tidak menentu di dalam pikiran dan hati kami, tetapi kami selalu diajarkan oleh Tuhan untuk hidup sebagaimana rencana Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah, ajarkan kami firman-Mu karena kami adalah benih yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Masih ingat nggak kemarin Tuhan berbicara apa kepada kita? Anak-anak, siswa-siswi sekolah kasih bagi bangsa, bahkan bagi setiap yang mendengarkannya. Kita adalah benih yang baik yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Hari ini kita mau lihat ya di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-37. Kita mau baca, kalau kemarin kita baca ayat yang ke-24, hari ini kita baca ayat yang ke-37. Ia menjawab katanya, jadi murid-muridnya tanya, Guru, Tuhan, Yesus, apa sih arti perumpamaan itu? Nah, dia mulai menjelaskan ya. Yesus Tuhan mulai menjelaskan, dia katakan, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Jadi katanya yang menaburkan benih baik itu adalah anak manusia. Hari pertama kita belajar tentang seorang penabur, seorang petani. Bagaimana dia menyiapkan tanahnya agar benih bisa bertumbuh dengan baik.
Lalu hari kedua kita belajar bahwa benih yang baik itu adalah kita. Setiap kita orang-orang anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalian adalah benih yang baik, begitu kan? Dan hari ini Tuhan katakan bahwa yang menaburkan benih itu bukan sembarangan, tetapi Tuhan sendiri, anak manusia dengan huruf besar. Berarti itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kalian bisa ada di dunia ini, kalian bisa lahir dari rahim, dari kandungan ibumu, itu semata-mata bukan karena ibumu atau orang tuamu, tetapi Tuhan yang punya rencana di dalam hidupmu. Waktu dulu saya suka berpikir begini, kenapa ya saya lahir di tengah-tengah keluarga ini, bukan di keluarga yang lain? Mungkin juga ada di antara kalian yang berpikir seperti itu. Kenapa saya tidak lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya raya? Kenapa sih saya tidak lahir menjadi anak seorang presiden, atau anak seorang artis begitu, atau anak seorang pemain bola terkenal? Saya mau katakan, setiap orang tidak dapat menentukan mau lahir di mana. Kenapa? Karena Tuhan yang menaburkan kehidupan di dalam setiap manusia. Dan kita bersyukur kalau kita adalah benih yang baik dan Tuhan taruh di tengah keluarga kita masing-masing. Kalian ada di tengah keluarga kalian masing-masing. Jangan merasa kenapa ya? Kenapa lalu kalian mulai berpikir, aduh saya gak suka dengan orang tua saya. Salah besar. Kenapa? Sebab firman Tuhan tadi kita sudah baca, Tuhan sendiri yang menaruhkan, yang merencanakan engkau lahir di tengah-tengah keluarga itu. Ya, kita tahu bahwa ada rencana Tuhan. Nanti hari-hari besok kita akan belajar bagaimana Tuhan tidak sembarangan menabur. Kemudian kita lihat lagi, ya, kita mau baca dulu 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian dulu. Semua bunga ikut bernyanyi. Luar biasa, semua bunga di padang ikut bernyanyi. Karena apa? Memuji Tuhan. Nah, kita lebih indah dari bunga. Ya, lebih hebat, lebih spesial dari bunga, dari tanaman, ya. Kalian lihat di sini ada tanaman jagung. Ini tanaman jagung loh. Ini bunganya ya, Mr. Stevie ya? Iya. Berapa lama lagi bisa jadi buah? Kira-kira berapa? 2 bulan lagi, Miss. 2 bulan lagi sudah menjadi jagung yang bisa dibikin bakwan jagung ya. Iya, betul Bisa sekali. jadi sop jagung. Wah, luar biasa. Yang menanam. Kalian lebih hebat dari sebatang jagung, ya. Lebih hebat. Kalau jagung saja sudah menjadi begitu berguna buat manusia, mengapa kita tidak? Kita adalah benih baik, ya. Jagung ini juga dipilih. Waktu hari pertama sudah dikatakan, hari kedua dikasih lihat nih benih yang baik begini loh. Kalau yang udah merah-merah, udah coklat gitu, udah mati, udah gak bisa gitu ya, seperti itu. Gak sembarangan ditanam. Jadi kalau kalian masih bisa hidup, bisa besar, mungkin usia TK, SD, SMP atau SMA, itu bukan kebetulan, karena Tuhan memberikan engkau hidup, ya. Kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kamu telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yang bukan benih yang fana, ya, benih ilahi untuk hidup yang kekal. Jadi benih yang baik itu hidup yang kekal, dan Tuhan yang membuat engkau tumbuh. Kamu sudah direncanakan, begitu kan, ya. Jadi jangan pernah menjadi kecewa bagaimanapun orang tuamu, bagaimanapun keadaan keluargamu. Jangan pernah berpikir saya ingin jadi anak orang kaya aja. Saya nggak mau jadi anak mama saya yang seperti ini. Saya nggak mau jadi anak dari papa saya yang seperti ini. Tidak boleh.
Kenapa? Karena itu adalah ladang di mana engkau ditanam. Itu adalah tanah di mana Tuhan taruh engkau. Dan Tuhan memelihara engkau bisa hidup. Engkau pasti bertumbuh. Benih yang baik pasti berhasil. Ingat baik-baik. Bukan karena punya orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat juga memegang peranan. Tetapi bukan berarti orang tuamu tidak punya uang, tidak hebat. Orang tuamu mungkin tidak sekolah tinggi. Bukan berarti tidak hebat. Ya, kalian bersyukur punya orang tua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalian ditanam menjadi benih yang luar biasa. Yang berhasil dan berguna menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat baik-baik, kamu adalah benih yang baik. Siapa yang menabur engkau? Tuhan sendiri yang menaburkan engkau di tanah kehidupan ini. Bukan si jahat itu, tetapi Tuhan yang telah merencanakan engkau hadir di dalamnya. Engkau ada di dalam keluargamu. Engkau sudah direncanakan. Engkau benih baik. Engkau pasti berhasil. Mari kita naikkan pujian. Ku tak akan menyerah. Jadi jangan menyerah ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana dalam hidupmu dan hidupku. Lebih besar dari semua yang terpikirkan. Tuhan punya rencana loh dalam hidup kamu, seperti dalam hidup saya. Ya, karena kita dilahirkan tidak untuk hal yang cuma-cuma. Tuhan merencanakan kelahiran kita dengan begitu istimewa. Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan tanpa rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan bukan rancangan yang gagal, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jangan menyerah apapun keadaanmu. Jangan menyerah sebab engkau benih yang baik. Engkau pasti berhasil. Tuhan menolongmu. Mari kita tundukkan kepala sambil dengarkan pujian ini. Kita akan berdoa. Bapa, tolong kami supaya kami tidak menyerah. Supaya kami terus maju bertumbuh. Karena kami ingat Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Karena Tuhan merencanakan kelahiran kami, keadaan kami di dalam dunia ini, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bahwa kami lahir bukan kebetulan. Kami lahir bukan karena rencana daripada manusia semata-mata, tetapi karena rencana Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimanapun keadaan orang tua kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kami mengasihi mereka karena merekalah kami boleh berada di dalam ladang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kedua orang tua kami. Berkati tanah kehidupan mereka di mana kami boleh tumbuh. Karena lewat merekalah Tuhan boleh memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau kembali melanjutkan pelajaran kami di kelas online. Biarlah berkat Tuhan juga turun menyertai kami, hikmat yang daripada Tuhan. Karena kami adalah benih yang baik. Kami percaya, meskipun kami hanya punya handphone yang sederhana, meskipun seringkali internetnya tidak bagus, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami di dalam belajar. Bahkan lebih baik lagi, dan kami akan berhasil. Berkati para guru kami juga, berkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk segala perkara yang baik yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Khususnya Tuhan, di hari ketiga ini kami tidak akan lupa berdoa juga untuk Mr. Steffi sekeluarga. Di dalam mereka merawat kebun yang mungkin tidak luas seperti perkebunan yang bagaimana. Tetapi Tuhan akan melipat kali gandakan hasilnya. Tidak ada hama, semua berhasil. Bahkan Tuhan kirimkan para pembeli. Terima kasih Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan perluaskan tanah kebun ini. Bahkan Tuhan tambahkan dengan danau-danau, kolam-kolam ikan yang menghasilkan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati. Amin. Tuhan Yesus baik. Sampai ketemu besok pagi.